Shalom. Good morning, all students, teachers, and parents, wherever you are, maybe at home and in the classroom. Shalom. All right, we are blessed to be here today. We come into the presence of God to worship Him, because we believe only Him, our Almighty God, to be pleased, to be praised, to be glorified in our worship today. The Bible says in 1 Corinthians chapter 10, verse 31, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Let's prepare our heart to praise Him in our worship. Let us sing Hosanna. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival stirring as we pray. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna,
Hosanna in the highest. Our Heavenly Father, we thank you for the blessing today. We thank you for everything that you have done, that you have given to us. This morning, we come before you. We want to praise you, Lord. So please bless all the students, bless all the teachers, so we can praise you with our heart. Lord Jesus in heaven, we surrender our time, our life, our mind only into holy hands. Only in the name of Jesus we have prayed to you. Amen. Now we want to praise Him. Let's sing Open the Eyes of My Heart, Lord. Allow yourself to be united with God. Let God open the eyes of our hearts so we can see His glory. Let's sing. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Okay, now it's time for us to listen God's word. So prepare your heart, prepare your mind to receive God's word today. Let's sing together. What a beautiful name it is.
a beautiful name it is. Nothing compared to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. Jesus, you broke heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compared to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. That could not hold you, felt to before you. Silent the voice of sin and grave. The heavens are roaring to the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Kita akan sama-sama membahas di dalam tema kita yaitu hidup berjalan bersama Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-32. Ini bagian yang sangat panjang yang seringkali mungkin kita baca dengan sangat membosankan karena hanya berisi tentang silsilah yang mungkin bagi kita tidak ada maknanya di dalamnya. Tapi kita akan melihat bagian ini mengajarkan pada kita apa. Kita akan sama-sama perhatikan di dalam bagian ini. Di dalam Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-32, saya akan bacakan beberapa ayat saja. Kita akan baca di dalam Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 2 terlebih dahulu. Di sini bicara tentang penciptaan manusia. Dikatakan inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Diciptakanlah dia menurut rupa Allah. Bagian ini mengingatkan kita kembali di dalam Kejadian pasal yang pertama. Di mana Kejadian pasal yang pertama itu kita diberikan info bahwa manusia itu ditekankan dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Di sini dikatakan sekali lagi bahwa keturunan Adam yaitu Adam yang diciptakan oleh Allah, yang dibuat Allah menurut rupanya. Dan di sini dikatakan laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka
pada waktu mereka diciptakan. Lalu dikatakan di dalam ayat berikutnya, ayat 3-5, setelah Adam hidup 130 tahun, yaitu Adam yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah, Adam ini setelah hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Jadi ini kontras dengan ayat yang sebelumnya. Adam ini dikatakan dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Tapi sekarang Adam yang adalah rupa Allah ini, setelah ia jatuh di dalam dosa, sekarang ia menghasilkan keturunan di dalam gambar dan rupanya sendiri. Jadi menurut rupa dan gambarnya sendiri. Dan dia memberi nama Set kepadanya. Ini kontras yang menunjukkan sekarang Adam memperanakkan anak-anaknya itu di dalam gambar dan rupanya. Bukan lagi di dalam gambar dan rupa Allah. Tapi di dalam gambar dan rupanya, di dalam keberdosaannya. Dan di sini dikatakan dilanjutkan umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Dan disinilah kemudian berikutnya dituliskan berulang-ulang kali dengan kalimat yang sama yang membedakan hanya nama orangnya lalu jumlah umurnya. Ini berulang-ulang kali untuk menunjukkan inilah realita kondisi hidup manusia di dunia setelah jatuh di dalam dosa. Kita lihat di dalam bagian berikutnya yaitu Set mengatakan setelah Set hidup 105 tahun ia memperanakan Enos. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Jadi sekali lagi formula ini, pola ini berulang. Pola ini sekali lagi dituliskan sama persis seperti Adam tadi. Yang membedakan hanya nama orangnya dan jumlah umurnya. Tapi semuanya perkataannya sama. Yaitu siapa hidup berapa tahun, lalu memperanakkan siapa, lalu masih hidup berapa tahun lagi setelah memperanakkan anak itu, lalu memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan lainnya, lalu mencapai umur berapa, lalu mati. Jadi ini yang ditekankan setelah Adam memperanakan anak di dalam gambar dan rupanya sendiri. Jadi memperanakan anak dengan pola dia hidup untuk hidup dan kemudian berakhir dengan mati. Lalu kita lihat berikutnya. Lalu Enos pun diceritakan sama. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan. Jadi namanya beda, jumlah umurnya beda. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakkan Kenan. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Semua keturunan diciptakan seolah-olah sekarang karena sudah jatuh dalam dosa. Hanya sanggup menuju ke arah kematian. Tapi berbeda dengan ayat 21-24. Kalau kita lihat di dalam setiap ayat semua menceritakan hal yang sama. Punya anak mati, punya anak mati. Tapi ayat 21 berbeda. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah. Dan jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, maksudnya sama sebenarnya juga meninggalkan dunia ini, tapi dengan cara berbeda dengan yang lain dicatat mati, dia tidak ada lagi tapi bukan mati, melainkan dicatat sebab telah diangkat oleh Allah. Kenapa dia diangkat oleh Allah? Karena ia bergaul dengan Allah. Dikatakan 2 kali bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Jadi yang membedakan di sini ketika ayat 21-24 dituliskan, ada satu pola yang berbeda, di mana Tuhan intervensi untuk mengembalikan lagi untuk apa manusia itu dicipta, dan disitulah seorang bernama Henok melakukan kehidupan yang berbeda, bukan sekedar hidup, tapi bergaul dengan Allah dan dia diangkat oleh Allah. Sama, meninggalkan dunia, tapi dengan cara yang berbeda.
Sama-sama hidup di dunia. Sama-sama punya umur dan kehidupan. Tapi bedanya bagaimana dia memakai kehidupan, dan disitulah yang membedakan bagaimana dia mengakhiri hidupnya. Lalu dilanjutkan lagi Metusalah sebagai anak Henokh, sama lagi. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Sama lagi, hanya Henokh yang berbeda. Anaknya Henokh pun sama. Karena menjalankan hidup yang sama, sekedar bertahan hidup. Disitulah kemudian Lamek menutup cerita ini dengan kisah yang nanti dilanjutkan di dalam Kejadian 6. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Arti kata Nuh itu adalah istirahat atau perhentian, atau dalam bahasa Inggris itu rest. Mati itu rest in peace. Jadi perhentian. Dan di sini diberi nama Nuh karena punya pengharapan anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Sebenarnya bisa diterjemahkan, anak ini akan memberi kepada kita perhentian di dalam pekerjaan kita yang melelahkan dan penuh susah payah di tanah yang telah dikutuk oleh Tuhan karena keberdosaan kita. Dan disitulah Lamek punya pengharapan melalui Nuh ini, semoga kita mendapat perhentian. Dan dikatakan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun lalu ia mati. Sama, dia pun mengakhiri seperti yang lain. Lalu baru diceritakan setelah Nuh berumur 500 tahun ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Dan di sini nanti dilanjutkan cerita Nuh. Tapi di dalam bagian ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa di dalam bagian ini dimulai dengan penciptaan manusia, lalu menceritakan pola kehidupan manusia, dan ditutup di dalam pola itu, Lamek itu punya pengharapan akan perhentian, rest, karena kehidupan ini sangat melelahkan. Saya percaya setiap kita tahu kehidupan itu sangat melelahkan. Kita tidak pernah tahu ke depan akan terjadi apa. Penuh masalah, bencana alam, COVID, dan lain sebagainya. Kehidupan itu sangat melelahkan. Tapi bagian ini menceritakan kita ada 10 keturunan yang dituliskan, 10 nama, tapi yang membedakan itu ada 3 nama ini yang ditekankan, di mana 3 nama ini menceritakan sebenarnya ada 2 pola manusia hidup di dunia. Dan ini mengingatkan kita, setiap kita hidup itu melelahkan di dunia karena dunia sudah jatuh dalam dosa. Kita dicipta sungguh amat indah, tapi karena dosa, setiap penghidupan kita itu sudah tidak lagi terasa indah. Tapi di situ diceritakan ada 2 pola manusia hidup. Yang satu dikatakan hidup sekedar lahir, hidup lalu mati. Sama, yang lain juga lahir, hidup lalu mati. Yang berbeda cuman Henokh. Henokh diingatkan lagi untuk apa dia hidup. Bagaimana dia hidup. Lalu di sini saya ingin jabarkan pola yang pertama, sekali lagi ditekankan, yang membedakan cuma nama orang dan jumlah tahun, tapi semuanya menceritakan hal yang sama. Hidup untuk hidup lalu mati. Sedangkan pola yang kedua, hidup untuk berjalan dengan Tuhan. Kata berjalan itu sebenarnya sama, diterjemahkan itu kata hidup. Jadi hidup bukan sekedar hidup, tapi hidup untuk hidup dengan Tuhan. Dan disitulah dikatakan dia hidup dengan Tuhan dan tidak mati karena Tuhan mengangkatnya. Dia hidup dengan Tuhan dan ketika mati pun itu bukan akhir bagi hidup dia, tapi awal untuk hidup kekal bersama Tuhan. Ini pola yang kedua. Pertanyaannya, yang mana kita? Ada 2 pola hidup, yang mana kita? Kita hidup cuma sekedar hidup, atau kita hidup dengan bertanya, bagaimana saya bisa hidup bersama Tuhan? Bagaimana saya hidup menggenapkan panggilan Tuhan, rencana Tuhan? Atau kita cuma hidup sebenarnya menjadi tidak lagi beda
dengan makhluk yang lain. Saya berkali-kali kasih ilustrasi kepada jemaat yang saya layani, mirip seperti kalau kita perhatikan seekor kucing yang keluar masuk pasar. Kalau kita perhatikan kucing keluar masuk pasar, mari kita coba bertanya, kira-kira apa yang dia cari? Seekor kucing keluar masuk pasar, pasti kucing tidak bisa berpikir. Tapi naluri dia yang menggerakkan dia keluar masuk pasar, lalu keluar pasar itu cari teman. Jadi masuk pasar, cari makan. Keluar pasar, cari pacar. Itu kucing. Kucing cuman hidup untuk bertahan hidup. Hidup dia cuma dua tujuan. Cari pasangan hidup, cari makan. Bukankah itu gambaran kehidupan kebanyakan manusia? Sekarang manusia hidup cuman intinya dua kebanyakan. Saya pernah ngajar sebelum jadi hamba Tuhan, saya mengajar selama 5 tahun di sekolah. Ketika saya mengajar di sekolah, saya suka bertanya kepada murid saya, untuk apa kamu sekolah? Semua murid, ratusan murid yang saya ajar, jawabannya cuma satu jawaban. Mereka kebanyakan selalu menjawab, sekolah karena biar bisa kuliah. Kuliah sekolah juga sebenarnya. Untuk apa kuliah? Saya tanya. Untuk kerja. Saya tanya lagi, untuk apa kamu mau kerja? Ya untuk cari uang. Saya tanya lagi, untuk apa cari uang? Ya biar bisa kaya. Saya tanya lagi, untuk apa kamu mau kaya? Karena ingin hidup bahagia sebelum mati. Saya cuma jawab sama dia, siapa yang menjamin? Kamu mati dulu atau bahagia dulu? Tidak ada yang bisa menjamin. Setiap kita, tujuan hidup cuma satu. Kita ingin hidup bahagia dengan cara punya pasangan, punya keturunan, dan bisa makan. Karena itu kita selalu berusaha cari uang. Ingin bisa makan. Bahkan mall pun di Jakarta banyak mall yang bangkrut. Apalagi karena pandemi. Tapi mall semua yang tutup itu sekarang jadi restoran. Semua kita tahu. Kita tujuannya hidup untuk makan. Cari pasangan. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya mau apa sih? Ingin bahagia kenapa? Karena kita tahu di depan tuh yang pasti cuma satu, mati. Saya dulu waktu kelas 1 SD, saya pernah tiba-tiba nggak tahu kenapa, saya punya perasaan mati itu kemana? Apa itu kematian? Tiba-tiba bayangkan saya ini kelas 1 SD waktu itu. Saya berpikir mati itu apa? Mati kemana? Nggak ada jawaban. Saya cuma bisa sedih, nangis tiba-tiba, lalu mama saya marah. Kenapa kamu kayak orang gila, nggak ada apa-apa nangis? Lalu saya bilang sama mama saya, mama jahat. Nggak pernah tanya saya mau dilahirkan apa enggak, dipaksa lahir. Tapi setelah lahir, saya dipaksa menuju ke arah kematian tanpa saya tahu mati itu apa. Jadi sekarang saya mau tanya sama mama, mati itu apa? Pilih enggak mati. Ya seperti biasa seorang mama ditanya gitu sama anak kelas 1 SD, ya enggak tahu mau jawab apa, yang ada cuma marah. Akhirnya mama saya cuma bilang, kamu awas ngomong mati-mati lagi. Wah, jadi dia bilang, anak kecil nggak boleh ngomong mati-mati. Awas kamu ngomong mati-mati. Lalu saya bingung. Pertanyaan ini lalu siapa yang mau jawab? Saya kemudian punya ide. Nah, yang biasanya bersedia ngomong mati hidup, menjawab mati hidup, ya guru agama. Yang di kelas selalu ngomongnya mati hidup, mati hidup. Saya datang ke guru agama saya. Saya datang kepada dia, saya tanya, Bu, mati itu apa? Kenapa saya begitu takut sama kematian? Nah, bayangkan sekali lagi ini anak kelas 1 SD. Guru agama itu mengambil Alkitab, buka kitab Wahyu, lalu membacakan sebuah ayat pada saya, lalu mengatakan, Freddy, tidak perlu takut. Mati itu menyenangkan. Mati itu tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi air mata. Kita hanya memandang wajah Tuhan selama-lamanya. Jangan takut, mati itu menyenangkan. Sekali lagi bayangkan, ini anak kelas 1 SD. Dijawab teologis seperti itu, saya percaya kita pun yang kelas 10 dijawab seperti itu, pasti kita juga bingung. Apalagi kelas 1 SD. Akhirnya saya cuma jawab kepada guru itu, Bu, kalau mati begitu menyenangkan, kenapa ibu tidak mati saja? Kenapa ibu masih mau hidup? Kalau sekarang saya ambil gunting, kejar mau bunuh ibu, ibu lari enggak?
Kalau ibu lari, katanya mati menyenangkan. Apakah ibu diam lalu bilang, silakan bunuh, mati menyenangkan? Atau ibu lari karena takut mati? Yang mana ibu? Lalu dia marah, lalu dia kasih peraturan. Mulai hari ini, Freddy tidak boleh ngomong di kelas, tidak boleh tanya. Berani nanya, mulut saya dikasih balsem. Dan memang betul, saat itu kalau guru balsem tidak apa-apa. Saat ini bisa dipanggil pengacara. Saat itu betul-betul setiap kelas dia, selalu dia banting balsem ke meja saya. Wah! Lalu dia bilang, berani nanya, saya balsem mulutmu. Saya pernah keceplosan sekali, tidak tahan nanya sama dia, dia marah beneran mulut saya dibalsem. Saya nangis waktu itu, karena panas sekali, saya lap pakai baju, makin melebar kemana-mana, panas, merah semua, saya nangis. Lalu saya jadi takut bertanya, puji Tuhan masih mau masuk sekolah teologi. Puji Tuhan akhirnya menjadi hamba Tuhan. Tapi saat itu, sampai saya lulus kuliah, saya selalu bertanya, untuk apa kita hidup? Kalau kita hidup cuma untuk menuju kematian, apa beda kita dengan binatang? Kita dicipta sungguh amat indah, menurut gambar dan rupa Allah. Apa beda kita dengan binatang yang tidak dicipta sedemikian rupa? Kenapa hidup kita harus sama? Kalau kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah, apa yang membedakan? Lalu ayat ini mengingatkan pada saya, yang membedakan adalah pola kedua. Kita diingatkan lagi hidup bukan sekedar menuju ke arah kematian, tapi hidup adalah mencari untuk apa kita hidup. Saya akhirnya mulai sadar, kenapa banyak dari kita takut mati? Karena hidup kita tidak bermakna. Sekali lagi, kenapa kita takut mati? Karena kita tidak jelas untuk apa kita hidup. Kita tidak pernah tahu tujuan hidup kita apa. Karena itu dikatakan Henokh hidup bersama Tuhan. Dengan kata lain, Henokh hidup dengan terus mencari pimpinan Tuhan. Apa panggilan Tuhan dalam hidupnya? Dan dia hidup berusaha menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga mati bukan lagi hal yang menakutkan. Mati adalah awal saya bisa laporan kepada Tuhan, saya sudah melakukan semua tugas dari Tuhan. Nah, yang membedakan adalah yang satu sekedar hidup untuk mati, yang satu mencari makna hidup untuk akhirnya bersama dengan Tuhan. Jadi saya beri diagram agar kita semakin jelas. Yang pertama itu hidup cuma bertahan hidup. Yang kedua adalah hidup untuk mencari kehendak Tuhan, terus berelasi dengan Tuhan, berusaha menggenapkan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Yang satu cuma bergumul untuk bisa menjadi superior. Yang satu bergumul untuk menghasilkan hidup yang terbaik bagi Tuhan. Ini berbeda. Bukan menjadi lebih kuat dari orang lain, tapi menggenapkan berapapun yang Tuhan kasih untuk memuliakan Tuhan. Hidup untuk memuliakan Tuhan. Yang satu cuma untuk mati, yang satu berelasi dengan Tuhan. Saya berikan ilustrasi untuk penutup agar kita bisa mungkin lebih jelas. Yang satu ini punya kehidupan kira-kira gambarannya seperti demikian. Dia hidup penuh dengan masalah. Tiba-tiba dikasih ada masalah COVID. Nggak bisa pergi kemana-mana. Sekolah harus online. Mulai dipaksa, jimit, yang menghabiskan pulsa, internet harus kenceng, dan lain sebagainya. Lalu begitu selesai corona, mau kemana? Tetap ada masalah lain. Ada di bagian NTT itu kena bencana alam, dan lain sebagainya. Lari lagi dari masalah untuk menghadapi masalah lain. Untuk apa? Suatu saat mengakhiri dengan mati. Selesai. Tapi kita mati cuma menggambarkan masalah demi masalah dalam hidup kita, tapi hidup kita tidak menggambarkan sesuatu yang bermakna. Dan disitulah saya percaya kita takut mati, karena kehidupan kita begitu tidak indah lagi. Tapi berbeda dengan kita orang yang bergumul bersama Tuhan. Tetap kita punya masalah. Tetap kita tidak tahu untuk apa Tuhan itu memberikan masalah. Penuh coretan dalam hidup saya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, bebaskan saya dari masalah saya, Tuhan kasih coretan yang lebih ruwet, yang membuat kita semakin tawar hati kepada Tuhan. Tetap percaya Tuhan, tapi kenapa Tuhan tetap kasih masalah? Tapi bedanya orang yang bergaul dengan Tuhan, dia terus bertanya, Tuhan, kamu mau saya apa? Saya akan taat melangkah. Pimpin saya akan berani melangkah,
karena ada Tuhan di depan saya. Saya hanya mengikut Tuhan. Tuhan ingin saya ke kiri, saya ke kiri. Ke kanan, saya ke kanan. Saya tidak tahu untuk menggambarkan apa. Sampai suatu saat Tuhan bukakan kepada saya sekarang tahu. Di dalam coretan-coretan hidup saya yang penuh masalah, ternyata Tuhan ingin saya menggambarkan salib Kristus. Tuhan ingin saya memancarkan kasih-Nya di dalam kehidupan saya. Dan saya percaya ketika kita punya kehidupan semacam ini, mati bukan lagi hal yang menakutkan, karena kita tahu mati bukan akhir. Yesus pun mati, lalu Dia bangkit. Sehingga kita pun ketika hidup menggenapkan kehendak-Nya, menggenapi dan berbagian di dalam kebangkitan-Nya, kita pun akan beroleh hidup seperti Henokh, diangkat oleh Tuhan dan terus bersama Tuhan di dalam kekekalan. Pertanyaannya yang mana kita? Mencoretkan kehidupan yang tanpa makna, cuman sekolah, yang penting lulus, lalu kuliah, yang penting kerja, yang penting cari uang. Akhirnya kita mati tanpa ada makna hidup yang kita bisa banggakan. Atau kita mulai mencoba bertanya, saya hidup ini untuk apa? Tuhan mau panggil saya kemana? Saya bisa melayani Tuhan kemana? Terutama ketika kita dipanggil menjadi hamba Tuhan, sekolah teologi, kita mulai bertanya, kalau Tuhan mau panggil, saya tahu saya tidak mampu, bagaimana saya berespon agar Tuhan bisa memampukan? Agar Tuhan bisa memakai saya. Dan saya ingin taat, dipakai Tuhan. Yang mana kita? Saya tutup dengan satu cerita. Ada satu orang mengatakan, setiap kita memulai kehidupan dengan cara yang sama. Yaitu, kita nangis, semua orang tertawa. Setiap kita memulai kehidupan dengan cara seperti demikian. Kita lahir menangis. Kalau tidak nangis pun kadang dipukul sama dokter pantatnya, agar bisa menangis, itu justru bayi yang sehat. Dan di tengah tangis kita, semua anggota keluarga tertawa ketika mendengar tangis kita. Berarti kita sudah lahir dengan selamat. Semua kita lahir hidup dengan cara yang sama. Kita menangis, orang lain tertawa. Tapi kehidupan itu yang membedakan. Kita mau mati dengan cara yang sama seperti kita lahir, atau kita berhasil membalikkannya. Apakah kita bisa membalikkan, yaitu ketika mati, kita tertawa, orang lain menangis. Orang lain menangis karena begitu kita itu menjadi berkat bagi mereka, dan sekarang kita meninggalkan mereka. Dan kita tertawa karena sekarang kita sudah berada di dalam Tuhan, menikmati Tuhan. Atau kita hidup itu tidak berhasil membalikkan itu. Sehingga ketika kita mati dengan cara yang sama seperti kita lahir, kita menangis karena tidak rela mati, dan orang lain tertawa karena tidak ada bedanya kita hidup dan mati. Setiap orang lahir dengan cara yang sama, tapi kehidupan itu yang bisa membalikkan apakah kita mati dengan cara yang berbeda atau tidak. Cari panggilan Tuhan dalam hidup kita. Genapkan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jangan takut. Salib Kristus membereskan semua masalah termasuk kematian. Masalah apalagi yang Dia tidak bisa berikan untuk menolong kita. Yang tidak bisa Dia kerjakan untuk membebaskan kita dari masalah. Apalagi kalau kematian saja Dia sudah kalahkan. Mari kita tundukkan kepala. Saya tutup dalam doa sebelum saya kembalikan lagi kepada rekan-rekan yang lain. Bapa di dalam surga, terlalu sering kami itu hidup memboroskan waktu tanpa kami pernah bertanya, untuk apa kami hidup? Kami hidup hanya sekedar bertahan hidup. Bangun pagi, sekolah, makan, atau mungkin beberapa dari kami mulai memikirkan mencari pasangan. Tapi untuk apa kami hidup? Karena itu Bapak pada hari ini izinkan setiap kami mulai bertanya, untuk apa kami hidup? Untuk apa Tuhan menciptakan kami dengan begitu indah? Sehingga tidak cukup Tuhan hanya berfirman seperti menciptakan ciptaan yang lain. Tapi Tuhan membentuk kami dengan tangan Tuhan. Bahkan dibentuk dengan sangat indah, yaitu di dalam gambar dan rupa Tuhan. Bukankah ini berarti membuat kami itu harusnya bertanya, kami harus hidup berbeda dengan makhluk yang lain?
ada kehendak Tuhan yang harus kami genapi. Karena itu Bapa, bantu kami untuk hari ini mulai bertanya, untuk apa kami hidup? Apa yang Kau ingin kami genapi dalam hidup kami? Dan bahkan jika Engkau memanggil kami menjadi hamba-Mu, jangan biarkan kami itu selalu menunda karena ketakutan, selalu tidak berani karena ketakutan, tapi bantu memelihara panggilan kami, sehingga ketika kami lulus nanti, kami boleh meresponi dengan taat kepada Tuhan. Karena itu Bapak, sekali lagi kami ingin menyerahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pakai kami, gali kehidupan kami, agar kami boleh sekali lagi punya kepekaan, dan kami bisa mencari panggilan hidup kami, dan kami punya kehidupan bukan sekedar bertahan hidup, tapi hidup dengan terus berelasi dan bergaul dengan Tuhan. Inilah apa yang menjadi kerinduan kami, yang kami doakan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. For closing our worship today, let's sing Thank You, Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessing that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For closing our prayer, our worship, let's pray. Dear Lord, we say thank you for today. We already finished this worship. Please bless us. Please be with us. Please help us to keep your word with us.
in our daily life. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Shalom. Mas